Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan video tentang peninggalan prasejarah. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana alam semesta ini terbentuk. Saya juga akan menjelaskan bagaimana bumi ini terbentuk dan sejarah dari bumi ini. Jadi tanpa berbicara panjang lagi, mari kita simak baik-baik video berikut. Jadi pertama saya akan membahas tentang teori pembentukan jagat raya. Jadi teori yang saya ambil adalah teori Big Bang. Pencetus dari teori ini adalah seorang kosmolog berasal dari Belgia. Dan ia adalah Abe Georges Lemaitre. Beliau lahir pada 17 Juni tahun 1894 di Wallonia dan wafat pada 20 Juni tahun 1966 di usianya yang ke-71 tahun di Flandria. Beliau dikenal sebagai salah satu sosok yang menemukan Big Bang Theory. Sekarang saya akan membahas tentang teori yang dicetuskan olehnya, yaitu Big Bang Theory. Jadi pada tahun 1920, ia mengatakan bahwa alam semesta ini awal mulanya itu berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api yang ukurannya itu sangat kecil. Bahkan saking kecilnya, bola api tersebut itu tidak memiliki bentuk dan lebih dipandang sebagai sebuah titik dan tidak memiliki volume. Bola kecil ini memiliki suhu yang sangat tinggi. Suhunya itu mencapai sekitar 1 triliun derajat Celcius. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa bola kecil ini nantinya akan meledak dan menyebar hingga seluruh arah dan memuntahkan seluruh isi alam semesta ini. Sehingga ledakan tersebut menimbulkan keberadaan waktu dan ruang. Setelah membaca teori ini, menurut saya salah satu kekurangan dari teori ini adalah sifat kebenarannya yang belum terjamin benar. Sebuah ledakan tidak mungkin membentuk suatu alam semesta yang begitu stabil hingga masa sekarang. Kemudian, jika dipikir-pikir lebih dalam lagi, sebuah ledakan itu tidak mungkin dapat menciptakan suatu alam semesta yang tersusun begitu rapi. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa teori Big Bang ini merupakan salah satu teori yang masih sering diperbincangkan oleh masyarakat bumi. Hingga masa kini, masyarakat dunia, para ilmuwan, masih banyak yang percaya akan kebenaran teori ini. Namun tentunya ada misteri yang belum terpecahkan hingga masa kini yang berhubungan dengan teori ini. Maka kita belum dapat menyimpulkan bahwa teori ini itu 100% benar. Kemudian sekarang saya akan lanjut ke teori pembentukan tata surya. Jadi teori yang saya ambil adalah teori planetesimal. Jadi teori ini dicetuskan oleh seorang astronom bernama Forrest Ray Moulton dan seorang geologi bernama Thomas C. Chamberlain pada tahun 1950. Mereka mengatakan bahwa pada zaman dahulu ada sebuah bintang yang melintas di dekat matahari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka mengatakan bahwa pada zaman itu baru ada matahari saja. Kemudian keduanya itu memiliki jarak yang sangat dekat, sehingga muncullah sebuah daya tarik yang tinggi dari bintang tersebut yang menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Hal tersebut mengakibatkan adanya beberapa massa matahari yang terlempar dari matahari dan mulai mengorbit kepada matahari tersebut. Karena matahari memiliki daya tarik yang besar, maka gas-gas tersebut tertahan dan mulai bergerak mengelilingi matahari. Kemudian massa gas tersebut pun mendingin. Gas tersebut lama-kelamaan berubah menjadi cairan yang kemudian memadat. Akhirnya gas matahari tersebut yang sudah lama memadat pun mengeras dan membentuk suatu planet yang ada sekarang. Kelemahan teori ini yaitu disebutkan bahwa materi-materi gas yang dari matahari itu terlempar keluar yang kemudian menjadi cair dan memadat. Seharusnya secara logika, seharusnya gas yang terlempar tersebut itu terpancar ke seluruh angkasa. Karena suhu dari materi yang terlepas dari matahari itu suhunya sangat tinggi, bukannya malah memadat. Kemudian teori ini juga mengatakan bahwa materi memadat dan kembali mengorbit pada matahari. Seharusnya lebih memungkinkan jika materi melayang-layang dibanding mengorbit pada matahari secara teratur. Kemudian saya akan lanjut ke teori pembentukan bumi dan benua. Jadi teori yang saya ambil adalah teori Pangea.
Jadi, pencetus dari teori ini adalah seorang ahli meteorologi asal Jerman, yaitu Alfred Walter Wegener. Beliau dikenal sebagai orang yang menemukan teori Pangea yang dikemukakan olehnya pada tahun 1912. Ia lahir pada 1 November tahun 1880 di Berlin dan wafat pada November tahun 1930 di Greenland saat ia berusia 50 tahun. Beliau mengatakan bahwa pada mulanya di bumi ini hanya ada satu benua besar yang bernama Pangea. Kemudian benua tersebut terpecah menjadi dua, yaitu Gondwana dan Laurasia. Benua Gondwana bergerak ke arah selatan dan pecah lagi menjadi beberapa bagian. Ada juga yang terpecah ke arah timur dan kemudian membentuk India, Afrika, dan beberapa bagian lain. Ada juga yang bergerak ke arah barat yang kemudian membentuk benua Amerika Selatan. Sedangkan benua Laurasia itu bergerak ke arah barat dan utara yang membentuk benua Amerika Utara. Kekurangan dari teori ini yaitu teori ini tidak menjelaskan bagaimana benua Pangea itu dapat berpecah atau terbelah. Kemudian tidak ada alasan pula yang mengakibatkan pergerakan benua tersebut tersusun hingga saat ini. Kesimpulannya, teori Pangea ini merupakan salah satu teori yang paling populer yang menjelaskan bagaimana benua yang terdapat pada bumi ini dapat terbentuk hingga masa ini. Teori ini sudah menjelaskan bahwa pada mulanya itu terdapat sebuah benua yang sangat besar yang bernama Pangea. Benua tersebut kemudian berpecah menjadi dua, yaitu Gondwana dan Laurasia. Benua Laurasia bergerak ke arah barat dan utara, sedangkan benua Gondwana bergerak ke arah timur dan selatan. Kemudian kedua benua tersebut terpecah lagi dan menyusun benua yang terdapat pada masa ini. Tetapi tidak ada alasan pasti yang menjelaskan bagaimana benua-benua tersebut dapat tersusun dan terpecah, sehingga teori ini tidak dapat dikatakan 100% benar. Lanjut lagi, sekarang saya akan menjelaskan tentang masa pembentukan bumi. Jadi, masa pembentukan bumi ini terbagi menjadi 5, yaitu masa Arkaicum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Neozoikum yang terbagi menjadi 2, yaitu Tersier dan Quarter. Jadi, saya akan mulai dengan masa Arkaicum terlebih dahulu. Jadi masa Arkaicum ini berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu bumi ini masih seperti gumpalan gas yang sangat panas. Belum ada tanda-tanda kehidupan pada masa itu. Kemudian masa yang kedua yaitu masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 541 hingga 252 juta tahun yang lalu. Pada saat itu bumi ini masih belum stabil sepenuhnya. Cuaca dan iklim di bumi ini masih belum stabil dan masih sering berubah. Tetapi sudah ada tanda-tanda kehidupan seperti munculnya makhluk bersel satu atau mikroorganisme. Kemudian masa yang ketiga yaitu masa Mesozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 252 juta hingga 66 juta tahun yang lalu. Pada saat itu keadaan bumi ini sudah mulai stabil. Tanda-tanda kehidupan juga sudah mulai terlihat dengan jelas. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya makhluk besar seperti dinosaurus. Kemudian pada masa ini benua-benua juga sudah mulai terbentuk. Kemudian masa yang selanjutnya yaitu masa Neozoikum Tersier. Berlangsung sekitar 65,5 juta tahun yang lalu. Pada saat itu dinosaurus sudah punah, tetapi kehidupan di bumi terus berkembang pesat dengan munculnya makhluk hidup baru seperti mamalia dan reptil. Kemudian kita akan lanjut ke masa yang terakhir yaitu masa Neozoikum, yaitu masa Neozoikum Quarter yang berlangsung sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Pada zaman itu manusia purba juga sudah mulai bermunculan. Sekarang saya akan membahas tentang pembagian masa prasejarah. Jadi di sini saya akan membahas tentang masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Jadi manusia yang berada pada zaman ini itu memiliki ciri-ciri hidup berkelompok, berpindah-pindah tempat tinggal atau nomaden, dan mereka itu memiliki cara berkomunikasi dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat dengan kata-kata sederhana.
Kemudian tempat tinggalnya itu masih berpindah-pindah atau nomaden. Mereka menggunakan sumber air dan gerak binatang sebagai petunjuk mereka hidup. Kemudian cara mereka bertahan hidup yaitu berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka memiliki sistem kepercayaan animisme, yaitu percaya akan adanya roh nenek moyang yang harus mereka puja. Mereka juga percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan gaib atau dikenal sebagai dinamisme. Kemudian benda peninggalan dari zaman ini adalah kapak genggam. Kapak genggam ini memiliki fungsi sebagai alat pemotong. Kemudian kapak ini tidak memiliki gagang seperti kapak pada umumnya. Kapak ini terbuat dari batu yang dipangkas dengan batu lainnya sehingga menjadi runcing dan dapat dipergunakan sebagai alat pemotong. Kemudian alat yang kedua adalah kapak perimbas. Jadi kapak perimbas ini digunakan untuk merimbas kayu. Kemudian juga dapat digunakan untuk memahat tulang dan digunakan juga sebagai senjata. Kapak ini juga terbuat dari batu. Kemudian peninggalan yang ketiga adalah flakes. Flakes ini adalah alat-alat kecil yang terbuat dari batu chalcedon. Biasanya digunakan untuk mengupas makanan, berburu binatang, dan mengumpulkan buah-buahan. Selanjutnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang peninggalan jejak kebudayaan masa prasejarah. Jadi topik yang saya ambil itu adalah penemuan fosil manusia purba yang ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep manusianya terlebih dahulu. Jadi konsep manusia utamanya adalah Erik Setiabudi. Ia adalah seorang paleontologi vertebrata. Kemudian konsep manusia pendukungnya adalah Van den Berg. Dia adalah seorang peneliti asal Jerman. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep ruang. Jadi konsep ruang absolutnya adalah di Cekungan Soa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kemudian konsep ruang relatifnya adalah Nusa Tenggara Timur yang terletak di Indonesia. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang konsep waktunya. Jadi konsep waktu ini terbagi menjadi dua juga, yaitu konsep waktu absolut. Untuk konsep waktu absolutnya, fosil ini itu diperkirakan sudah ada sejak 700.000 tahun yang lalu. Sedangkan untuk konsep waktu relatifnya, fosil ini diperkirakan ada sejak zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang spesifikasi dari penemuan fosil ini. Jadi bentuk penemuannya ini adalah berupa fosil manusia purba. Yang ditemukan itu adalah 6 keping gigi geraham bawah dan serpihan kecil batok kepala. Kemudian spesifikasi yang kedua adalah manusia yang ditemukan itu jenisnya itu Homo floresiensis. Yang ditemukan itu memiliki tinggi kurang lebih 1 meter. Fosil-fosil ini diperkirakan sudah ada sejak 700.000 tahun yang lalu. Sekarang saya akan menjelaskan perjalanan yang harus kita tempuh untuk melihat fosil-fosil ini atau ke tempat lokasi fosil ini ditemukan. Dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat menuju ke Bandar Udara Turelelo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita dari bandara tersebut kita akan menuju ke daerah Kabupaten Ngada. Kita akan menggunakan transportasi mobil, kira-kira dibutuhkan waktu sekitar 20 menit. Untuk jarak tempuhnya itu sekitar 11 km untuk menuju daerah tersebut menggunakan mobil. Sesampainya ke daerah tersebut, kita akan menggunakan mobil lagi untuk menuju ke Cekungan Soa. Jarak tempuhnya itu sekitar 13 km. Setelah mempelajari materi ini, saya memiliki beberapa refleksi yang harus saya sampaikan. Dengan mempelajari materi ini, saya dapat belajar bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segalanya untuk kita. Alam semesta yang seluas ini sudah dirancangkan untuk kita. Bahkan segala detail yang ada pada alam ini juga sudah diperhatikan dengan baik olehnya. Menurut saya, tidak ada teori lain yang dapat meyakinkan saya bahwa teori tersebut itu benar dan dapat mengalahkan Tuhan kita. Tidak ada teori lain yang masuk akal yang membuat saya percaya akan teori tersebut, karena saya percaya bahwa Tuhanlah yang membuat alam semesta ini. Kemudian kedua, di alam semesta ini itu
perkembangan zaman sudah menjadi salah satu hal yang menunjukkan bagaimana zaman ini berubah dari masa ke masa. Hal ini juga tentunya menunjukkan bagaimana dunia ini sudah dirancang dan direncanakan oleh Allah kita. Saya juga percaya bahwa semua perkembangan zaman ini sudah memiliki tujuannya tersendiri. Tentunya tujuan tersebut pastinya positif, karena saya percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan hal yang terbaik kepada kita semua sebagai manusia. Kemudian kita sebagai manusia, sebaiknya itu kita bertanggung jawab akan alam semesta yang sudah dirancang dan dibuat oleh Allah. Karena Tuhan sudah menciptakan semuanya untuk kita, maka kita harus memelihara alam ini dengan baik. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video saya. Saya harap kalian mendapatkan wawasan dari video saya ini dan Tuhan memberkati.